Halo rekan-rekan semua, beberapa waktu yang lalu, di dalam suatu kelas pembinaan, terdapat seorang pemuda yang bertanya kepada salah seorang hamba Tuhan. Pertanyaannya waktu itu kira-kira seperti ini. Pak, apakah boleh kita menggunakan musik dalam beribadah? Bukankah musik itu hanya boleh dipakai oleh denominasi atau kelompok-kelompok tertentu saja? Jika boleh, sejauh mana sih penggunaan musik itu diperbolehkan di dalam suatu ibadah? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini pernah terlintas di dalam pikiran kita, atau sering kita jumpai di dalam pelayanan di gereja. Namun, sebelum kita melihat lebih lanjut berbagai pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu perlu melihat fenomena yang terjadi pada zaman postmodern saat ini, di mana penggunaan musik dalam beribadah sudah merupakan hal yang lazim kita temui. Bahkan rasa-rasanya, jika tidak ada musik yang mengiringi ketika beribadah, maka akan terasa sangat kosong. Ibadah mungkin akan menjadi ibadah yang sangat membosankan. Mengapa bisa demikian? Yang pertama, oleh karena kita hidup di zaman postmodern, di mana kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Inovasi musik dengan berbagai genre-nya secara tidak langsung mempengaruhi cara kita dalam beribadah. Kedua, budaya konsumerisme. Ya, budaya konsumerisme juga sangat berdampak kepada bagaimana kita menyikapi sebuah ibadah. Maksud dari budaya konsumerisme di sini ialah mungkin kebanyakan dari kita datang ke gereja hanya untuk memuaskan sisi emosional kita. Kita datang ke gereja tidak lain hanya datang seperti untuk menonton konser. Lantas demikian, apakah kita sama sekali tidak boleh menggunakan musik dalam beribadah? Rekan-rekan, sebenarnya tidak ada larangan apapun yang menentang penggunaan musik dalam ibadah. Alkitab justru dengan jelas mencatat mengenai penggunaan musik dalam memuji Tuhan. Misalnya saja di dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat 13b. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Atau di dalam Mazmur 150, terdapat berbagai alat musik yang digunakan untuk memuji Allah, seperti sangkakala, gambus, kecapi, rebana, seruling, dan ceracap. Gerakan reformasi pun tidak menentang hal tersebut. Beberapa tokoh reformator seperti Luther, Calvin, John Knox justru memandang musik sebagai sebuah hadiah dari Allah. Namun yang perlu kita ingat, yang ditentang oleh para reformator bukanlah penggunaan musiknya, tetapi kemewahan seni yang menghapuskan partisipasi jemaat dalam ibadah. Mengutip dari buku Katekisasi Ibadah, musik dalam ibadah adalah fasilitator interaksi Allah dan umatnya, yaitu perantara antara pernyataan Allah dan respons umat. Oleh karena itu, rekan-rekan, kita sangat diperbolehkan untuk menggunakan musik dalam beribadah. Namun penggunaannya haruslah tepat, tidak berlebihan, dan yang terpenting dapat membawa jemaat untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Jadi, apa implikasi konkret yang dapat kita tarik dari pembahasan ini? Mari rekan-rekan, sebagai pelayan musik, kita perlu dengan bijak memilih alat musik, style, serta aransemen yang kita gunakan dalam beribadah. Apakah itu dapat membawa jemaat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah atau tidak? Sebagai jemaat, kita juga perlu mengatur mindset kita dalam beribadah, yaitu untuk datang dan beribadah, bukan untuk menonton konser dan memuaskan sisi emosional kita. Sehingga ada ataupun tidak adanya musik dalam beribadah, kita tetap dapat mengalami persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menuntun kita ke dalam peribadahan yang benar.